Saya akan menjelaskan etika akuntan dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Etika dalam akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal seperti manajemen dan owner, pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Laporan ini biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham. Tanggung jawab akuntan keuangan. Yang pertama, menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara integral sehingga dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, materialistis, keandalan, atau penyajian yang jujur, substansi, menggulik bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapan. Dapat dibandingkan kendala informasi relevan dan handal atau tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif, serta penyajian yang wajar. Etika dalam akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk melihat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen yaitu: yang pertama, perencanaan, menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran. Yang kedua, pengevaluasian, mempertimbangkan implikasi-implikasi historikal dan kejadian-kejadian yang diharapkan, serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak. Yang ketiga, pengendalian, menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi, dan mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan. Yang keempat, menjamin pertanggungjawaban sumber, mengimplementasikan suatu sistem pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada efektivitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen. Yang kelima, pelaporan eksternal, ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal. Standar etika perilaku akuntan manajemen dan akuntan keuangan. Yang pertama, kompetensi.
Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Arti kata kompetensi di sini adalah setiap praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, menjaga tingkat kompetensi profesional sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, melakukan tugas sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang berlaku. Yang ketiga, mampu menyiapkan laporan yang lengkap, jelas, dengan informasi yang relevan, serta dapat diandalkan. Yang kedua, kerahasiaan. Kerahasiaan adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Dalam hal kerahasiaan ini, praktisi akuntansi manajemen dituntut untuk yang pertama, mampu menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan kecuali ada izin dari atasan atau atas dasar kewajiban hukum. Yang kedua, menginformasikan kepada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh agar dapat menghindari bocornya rahasia perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga pemeliharaan kerahasiaan. Yang ketiga, menghindari diri dari mengungkapkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi maupun kelompok secara ilegal melalui pihak ketiga. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, menghindari adanya konflik akrual dan menyarankan semua pihak agar terhindar dari potensi konflik. Yang kedua, menahan diri agar tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang akan mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas secara etis. Yang ketiga, menolak berbagai hadiah, bantuan, atau bentuk sogokan lain yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. Yang keempat, menahan diri dari aktivitas negatif yang dapat menghalangi dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima, mengkomunikasikan informasi yang tidak menguntungkan serta yang menguntungkan dalam penilaian profesional. Yang keenam, menahan diri agar tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang akan mendiskreditkan profesi. Yang keempat, objektivitas. Objektivitas pada dasarnya tidak berpihak, di mana sesuatu secara ideal dapat diterima oleh semua pihak, karena pernyataan yang diberikan terhadapnya bukan merupakan hasil dari asumsi atau kira-kira, prasangka, ataupun nilai-nilai yang dianut oleh subjek tertentu. Yang pertama, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif. Yang kedua, mengungkapkan semua informasi relevan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman akan laporan atau rekomendasi yang disampaikan. Persamaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama, prinsip akuntansi yang lazim diterima baik dalam akuntansi keuangan, kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen. Yang kedua,
menggunakan sistem informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Perbedaan yang kedua dari lingkup informasi. Akuntansi keuangan menyediakan seluruh informasi yang ada, sedangkan akuntansi manajemen menyediakan seluruh informasi yang ada juga, namun terbatas pada informasi internal dari perusahaan terkait. Yang selanjutnya, fokus informasi. Akuntansi keuangan terfokus kepada informasi masa lalu sebagai alat pertanggungjawaban dana yang harus diperlukan oleh pihak luar manajemen perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen terfokus kepada informasi pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya, kriteria bagi informasi akuntansi. Hasil informasi yang diperoleh akuntansi keuangan disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, sedangkan hasil informasi yang diperoleh akuntansi manajemen tidak terbatas pada prinsip-prinsip yang lazim. Jadi, kriteria yang digunakan adalah mengacu pada manfaat bagi manajemen terkait. Hal ini didasarkan pada logika dan pengalaman, bukan atas dasar diterima atau tidaknya informasi tersebut secara umum. Yang selanjutnya, rentang waktu. Dari sudut rentang waktu, akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang kurang fleksibel serta hanya bisa mencakup rentang jangka waktu tertentu. Misalnya, periode 1 tahun, setengah tahun, kuartalan atau bulanan. Sedangkan akuntansi manajemen memiliki rentang waktu yang lebih fleksibel dibandingkan dengan akuntansi keuangan. Yang selanjutnya, isi laporan. Akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan periodik yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, dan laporan perubahan posisi keuangan untuk periode tertentu secara keseluruhan. Sedangkan akuntansi manajemen berisi tentang laporan keuangan yang berhubungan dengan jenjang organisasi, pada umumnya informasi yang rinci mengenai perusahaan. Yang selanjutnya, sifat informasi. Akuntansi keuangan menuntut ketetapan atau akurasi informasi, sedangkan akuntansi manajemen menuntut ketetapan atau akurasi presisi yang akan datang. Yang selanjutnya, kita akan membahas whistleblowing, merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kekurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain, berkaitan dengan kecurangan yang merugikan perusahaan sendiri maupun pihak lain. Whistleblowing dibagi menjadi dua, yaitu whistleblowing internal, yaitu kecurangan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan tertinggi. Pemimpin yang diberitahu harus bersikap netral dan bijak. Loyalitas moral bukan tertuju pada orang, lembaga, otoritas, kedudukan, melainkan pada nilai moral, keadilan, ketulusan, kejujuran, dan dengan demikian bukan karyawan yang harus selalu loyal dan setia pada pemimpin, melainkan sejauh mana pimpinan atau perusahaan bertindak sesuai moral. Yang selanjutnya, whistleblowing eksternal, yaitu membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak luar seperti masyarakat karena kecurangan itu merugikan masyarakat. Motivasi utamanya adalah mencegah kerugian bagi banyak orang
Yang perlu diperhatikan adalah langkah yang tepat sebelum membocorkan kecurangan tersebut ke masyarakat untuk membangun iklim bisnis yang baik dan etis. Memang dibutuhkan perangkat legal yang adil dan baik. Yang selanjutnya kita akan membahas creative accounting. Semua proses di mana beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi dan menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan. Pihak-pihak yang terlibat di dalam proses creative accounting seperti manajer, akuntan, pemerintah, asosiasi industri, dan lain-lain. Creative accounting melibatkan begitu banyak manipulasi, penipuan, penyajian laporan keuangan yang tidak benar, seperti permainan pembukuan. Menilai perilaku manajemen dalam pelaporan keuangan menggunakan pengungkapan atau disclosure yang memadai adalah sebuah media yang diharuskan standar akuntansi agar manajemen dapat menjelaskan kebijakan dan praktek akuntansi yang dipilih. Dua jenis pengungkapan yang dapat diberikan dalam laporan keuangan yaitu: yang pertama, pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Yang kedua, pengungkapan wajib. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Yang selanjutnya, fraud accounting. Fraud sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa fraud sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan, dan mencuri. Yang dimaksud dengan penggelapan di sini adalah merubah aset atau kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya. Faktor pemicu fraud. Yang pertama, kesempatan. Faktor utamanya adalah karena adanya kesempatan yang mendukung mereka bisa melakukan kejahatan fraud. Kesempatan untuk melakukan tindakan ini bisa terjadi kapan saja dan oleh siapa saja. Oleh karena itu, tidak heran kita bisa menemukan kabar fraud dari mereka yang justru telah mempunyai jabatan atau kedudukan tinggi pada perusahaannya. Yang kedua, tindakan hukum yang lemah. Selain itu, fraud juga bisa terjadi karena penegakan hukum yang berlaku terlalu lemah, sehingga beberapa individu akan mulai menyepelekan sanksi hukum yang berlaku di sana. Hukum yang lemah juga mampu membuat seseorang menyalahgunakan kedudukannya untuk melakukan berbagai tindakan kriminal seperti fraud. Yang ketiga, adanya sifat buruk. Selain itu, fraud juga bisa terjadi karena ada individu yang memiliki sifat buruk. Sifat tamak ini akan semakin mendorong karyawan untuk melakukan upaya fraud ketika ada kesempatan. Sifat yang buruk ini juga bisa membuat seseorang mencari kesempatan ataupun peluang dalam melakukan tindakan kriminal atau tindakan yang menyimpang lainnya. Yang keempat, himpitan ekonomi. Kebutuhan manusia yang sangat mendesak
juga bisa mendorong seseorang dalam melakukan tindakan fraud. Beban tekanan hidup yang berat akan merubah seseorang untuk mengambil keputusan yang akan menguntungkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan bahwa ada pihak lain yang merugi karena tindakannya. Pelaku dari fraud. Yang pertama, pihak manajemen melakukan kecurangan biasanya untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan dilakukan karena dorongan dan ekspektasi terhadap prestasi kerja manajemen. Yang kedua, karyawan melakukan kecurangan bertujuan untuk keuntungan individu, misalnya salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva timbul karena kecurangan terhadap pelaporan keuangan, lebih dikenal dengan istilah irregularities atau ketidakberesan. Bentuk kecurangan seperti ini seringkali dinamakan kecurangan manajemen, misalnya berupa manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan terhadap catatan keakuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan. Yang selanjutnya, jenis-jenis fraud. Yang pertama, penyimpangan aset. Jenis fraud ini meliputi seluruh tindakannya yang berkaitan erat dengan pencurian atau penyalahgunaan atas aset dan harta yang dipercayakan pada orang tersebut. Bentuk penyimpangan ini merupakan jenis fraud yang paling banyak terjadi pada perusahaan. Namun, penyimpangan ini adalah yang paling mudah untuk dideteksi karena aset perusahaan bisa diukur dan dihitung dengan mudah. Yang kedua, pernyataan palsu. Jenis fraud ini merupakan tindakan yang biasanya dilakukan oleh para pejabat atau eksekutif pada suatu perusahaan. Tindakan ini biasanya dilakukan demi menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Pelaporan keuangan umumnya dilakukan dengan penuh bentuk tipuan demi keuntungan tersendiri, baik itu untuk perusahaan maupun untuk pelaku fraud. Yang ketiga, korupsi dan suap merupakan tindakan fraud yang sulit sekali untuk dilacak. Kita sudah sering sekali mendengar berita tentang jenis fraud ini karena bisa terjadi di mana saja. Tindakan kriminal ini bisa saja terjadi karena adanya kelemahan pada tindak penegakan hukum. Yang keempat, pencurian data. Pencurian data adalah salah satu bentuk fraud. Terlebih lagi jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang keuangan, maka data nasabah ini sering sekali dicuri. Tindakan ini merupakan tindakan yang menyimpang karena bisa merugikan karyawan lain. Yang kelima, penggelapan uang. Fraud juga bisa terjadi dalam bentuk penggelapan uang atau data yang dilakukan demi memperkaya diri sendiri. Kasus penggelapan ini bisa terjadi pada divisi apa saja, sehingga sangat penting untuk diwaspadai bersama. Pencegahan kecurangan. Kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, membangun struktur pengendalian intern yang baik. Yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian. Yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi. Yang keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Yang kelima, menciptakan struktur penggajian yang wajar dan pantas. Yang keenam, mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti. Yang ketujuh, memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Yang kedelapan,
membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non-keuangan, dan hal-hal ini yang dapat mencegah munculnya kecurangan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan fraud auditing. Upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Karakteristik kecurangan dilihat dari pelaku fraud auditing, maka secara garis besar kecurangan bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu oleh pihak perusahaan, yaitu manajemen untuk kepentingan perusahaan, di mana salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan. Misstatement arising from fraudulent financial reporting. Untuk menghindari hal tersebut, ada baiknya karyawan mengikuti auditing workshop dan fraud workshop, dan pegawai untuk keuntungan individu salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva. Etika akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan dalam Islam. Yang pertama, kode etik menurut pandangan Islam didasari oleh beberapa teori, yaitu keadilan, kebajikan, kejujuran, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan teliti, dan juga tidak lepas disadari dari etika Islam secara umum, yaitu etika bergaul, berbicara, dan bekerja yang semua telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, etika dipandang oleh masyarakat sebagai norma dalam berperilaku, baik itu perilaku sehari-hari atau perilaku dalam bekerja. Etika akuntan dibuat agar dapat mengatur akuntan dalam bertingkah laku selama bekerja, seperti etika keadilan, jujur, dan bertanggung jawab yang dalam pandangan IAI. Ketiga, etika tersebut menjadi pokok dari semua kode etik yang ada dalam AAOIFI. Ketiga, etika tersebut juga menjadi poin utama dalam kode etik yang diciptakan hanya sedikit perbedaan dengan IAI, yaitu dalam pandangan AAOIFI ketiganya dihubungkan dan diselaraskan dengan etika Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, kode etik akuntan dengan perspektif Islam adalah untuk menyempurnakan kode etik sebelumnya, karena kode etik ini serasa telah sesuai untuk akuntan Islam yang ada di Indonesia, dan karena sesuai dengan syariah, maka pertanggungjawabannya nanti bukan hanya kepada klien, instansi, investor, maupun kepada perintah, akan tetap juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum teman-teman, saya Utami Ningtyasih. Assalamualaikum teman-teman, saya Utami Ningtyasih, berasal dari Assalamualaikum teman-teman, saya Utami Ningtyasih, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan etika akuntan dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.